Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi untuk pembelajaran tema 5, subtema 4, yaitu tentang cuaca, musim, dan iklim di pembelajaran pertama. Ayo simak pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Cuaca, musim, dan iklim. Anak-anak bisa mengamati gambar ini. Di situ ada gambar panas dengan terik matahari. Ada gambar matahari yang tertutup awan hitam. Juga ada gambar situasi berawan dan juga situasi hujan. Apa itu cuaca, iklim, dan musim? Ayo simak dan ikuti pembelajaran hari ini. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca terang berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Beberapa hari lalu hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan memasuki musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk, kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat menjawabnya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba, Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah-ubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit
atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu yang lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau garis ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Nah, anak-anak setelah membaca tulisan di atas, kita bisa menuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Contoh, 1. Cuaca merupakan suatu gejala alam. 2. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. 3. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. 4. Iklim dipengaruhi letak suatu negara. 5. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Buku itu sangat membantu, Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Wah, saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Nah, anak-anak bisa melihat gambar yang dalam gambar bisa dilihat satu lingkaran penuh, yaitu 3/3. Kemudian Edo mengguntingnya sama besar. Kemudian kain pertama diberikan Siti, yaitu 1/3 potongan. Nah, sisanya masih ada 2/3 potong.
Selanjutnya, Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. Nah, dari 2/3 dikurangi 1/3, hasilnya 1/3. Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Nah, ini potongan kain pertama. Ya, satu kotak penuh dibagi menjadi 4. Ya, jadi nilainya 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Ini potongan kedua, yaitu 3/4 dikurangi 1/4, hasilnya 2/4. Dan potongan ketiga dan keempat, yaitu 2/4 dikurangi 1/4, hasilnya 1/4. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Anak-anak, mari kita belajar mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Nah, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Contoh, 3/4 dikurangi 2/4, hasilnya 1/4. Nah, penyebutnya yang bawah yaitu 4 tetap tidak perlu dikurangkan. Contoh kedua, 5/6 dikurangi 1/6, hasilnya 4/6. 5 kurangi 1, hasilnya 4. Sedangkan penyebutnya tidak perlu dikurangkan. Jadi, jika kita mengurangkan pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan 5 dikurangi 4/6 sama dengan 1/6. Atau contoh lain, 9/15 dikurangi 5/15 sama dengan 9 kurangi 5, hasilnya 4. Jadi hasilnya 4/15. Penyebutnya sekali lagi tidak perlu dikurangkan. Jadi yang dikurangkan hanya pembilangnya atau yang atas, yang di situ sudah ditandai dengan warna merah. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Kita banyak belajar tentang hal baru, tentang cuaca, iklim, dan musim. Juga pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Anak-anak tetap rajin, tetap membaca, tetap semangat, dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.